Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 11 MIA 7. Di sini kami akan memaparkan tentang kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan. SMA Negeri 2 Balige, tunggu yang depan! Kebugaran jasmani adalah suatu kebutuhan yang harus kita penuhi agar tubuh kita dapat melakukan banyak aktivitas dengan baik. Kebugaran jasmani dapat dikatakan sebagai bentuk kemampuan fisik seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasa kelelahan, yang berlebihan, dan tentunya masih memiliki cadangan energi. Semakin baik kebugaran jasmani seseorang, maka akan semakin baik juga kemampuannya dalam mengatasi aktivitas sehari-hari. Bisa dikatakan bahwa kebugaran jasmani salah satu faktor penentu kesehatan dan ketahanan tubuh. Misalnya, dengan banyak berolahraga, maka tubuh akan lebih fit dan tentunya terhindar dari berbagai penyakit. Faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani ada 6. Yang pertama ada usia, yang kedua genetik atau keturunan, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat makanan atau asupan gizi yang diterima, yang kelima aktivitas fisik, dan yang keenam keteraturan tidur atau istirahat. Manfaat dari kebugaran jasmani, yang pertama meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh, yang kedua memiliki kemampuan pemulihan organ secara tepat, yang ketiga mengurangi risiko kelebihan berat badan atau obesitas, yang keempat mencegah berbagai penyakit, yang kelima memiliki respon tubuh yang cepat dan tepat, yang keenam menurunkan tekanan darah tinggi, yang ketujuh meningkatkan energi dan kemampuan beraktivitas, yang kedelapan meningkatkan kekuatan otot dan kinerja tubuh secara menyeluruh, yang kesembilan meningkatkan daya tahan tubuh, yang kesepuluh melatih seluruh otot dan meningkatkan kapasitas oksigen. Kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan dibagi atas 5. Yang pertama, ada kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkat atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Komponen latihan yang berkaitan dengan kecepatan yang pertama adalah squat jump. Squat jump adalah salah satu latihan pliometrik yang populer dalam dunia kebugaran dan olahraga. Latihan ini melibatkan gerakan melompat dari posisi jongkok yang harus dilakukan dengan cepat untuk melakukan squat jump dengan teknik yang tepat. Yang kedua, yang berhubungan dengan komponen latihan kecepatan adalah sprint. Sprint adalah lari cepat yang menggunakan cara lari yang menempuh jarak tertentu yang relatif pendek dan waktu singkat dengan kecepatan yang maksimal dari garis start hingga garis finish. Umumnya, lari cepat ini dilaksanakan dalam olahraga, baik untuk mengejar target maupun mengejar kawan dan lawan saat bertanding. Yang ketiga adalah hubungan kecepatan dengan keterampilan. Jika squat jump, itu berguna untuk yang pertama, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan daya ledak otot, yang ketiga, meningkatkan kestabilan tubuh, yang keempat, meningkatkan kecepatan dan kelincahan. Jika sprint, yang pertama, meningkatkan kekuatan otot, yaitu saat melakukan sprint, otot-otot tubuh, terutama otot bagian kaki, harus bekerja dengan keras untuk menggerakkan tubuh dengan kecepatan yang maksimal. Yang kedua adalah peningkatan kecepatan dan daya ledak. Yang ketiga adalah pembakaran kalori yang efektif. Dan yang terakhir adalah peningkatan koordinasi dan keseimbangan. Kebugaran jasmani yang kedua adalah kelincahan. Kelincahan atau agility secara harfiah memiliki arti yaitu kelincahan, tapi pengertian sesungguhnya dari agility ialah kemampuan dari tubuh dan atau bagian tubuh untuk mengubah arah gerakan secara mendadak dengan kecepatan yang relatif tinggi. Beberapa contoh gerakan untuk melatih kelincahan yaitu yang pertama adalah lari lurus dengan bolak-balik atau shuttle run. Manfaatnya dapat mengatur dan melakukan koordinasi pada tubuh, dapat melatih kekuatan pada otot kaki, dapat melatih kelincahan dan kecepatan tubuh. Yang kedua adalah lari zigzag. Manfaatnya, lari zigzag acap kali digunakan sebagai menurunkan para pemain bola. Pasalnya, olahraga ini membantu melatih kecepatan, kelincahan, sekaligus memperbaiki keterampilan gerak para pemain dalam menggiring bola. Kebugaran jasmani yang ketiga adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan seseorang untuk mempertahankan tubuh dalam posisi diam atau saat sedang bergerak. Contoh gerak latihan untuk keseimbangan adalah kapal terbang, berdiri dengan satu kaki, jinjit, berjalan tegak menyamping, berjalan mendiang menyamping, melangkah zigzag, berjalan tandem, dan naik turun tangga atau stool. Manfaat dari keseimbangan adalah yang pertama, meminimalisir cedera, yang kedua, meningkatkan koordinasi tubuh, yang ketiga, meningkatkan kekuatan tubuh, yang keempat, meningkatkan kinerja otot, yang kelima, menjaga tubuh agar tidak goyang, yang keenam, meningkatkan kesehatan sendi. Materi kebugaran jasmani yang keempat yaitu kecepatan reaksi.
Kecepatan reaksi adalah kemampuan tubuh seseorang saat menanggapi sesuatu gerakan atau aksi yang dilakukan oleh orang lain. Teman-teman, perlu kita tahu bahwa reaksi tidak sama dengan refleks. Mengapa demikian? Itu dikarenakan reaksi adalah gerakan yang disadari, sedangkan refleks adalah gerakan tanpa kita sadari atau otomatis. Kira-kira kegunaan kecepatan reaksi apa sih? Nah, teman-teman, tujuan kita melakukan latihan kecepatan reaksi adalah meningkatkan kelincahan dan kecepatan fisik kita. Dengan adanya latihan ini juga mampu meningkatkan sistem motorik kita dalam menanggapi hal yang akan terjadi. Berikut ini akan kami paparkan mengenai latihan yang sesuai dengan kecepatan reaksi. Latihan kebugaran jasmani yang kelima adalah koordinasi. Koordinasi ialah latihan motorik untuk menggabungkan beberapa pola gerakan menjadi satu gerakan yang padu. Koordinasi sendiri berguna sebagai latihan dasar untuk keterampilan yang lainnya. Koordinasi memiliki beberapa cara latihan seperti bersepeda, melempar tangkap, senam, dan lain-lainnya. Koordinasi memiliki manfaat untuk melatih jaringan-jaringan tubuh, otot-otot tubuh, dan bagian tubuh yang berbeda agar bergerak secara efisien tanpa melakukan cedera apapun.